Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjutkan suara. Maaf nih. Enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari ini di bulan Zulhijjah. Bahwa kita mudah-mudahan menghirup udara bulan Zulhijjah ini adalah keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kita sehingga kita lebih baik lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah ya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita di Zulhijjah ini banyaklah beramal soleh. Ada yang beramal itu dibarengi dengan supaya lebih khusyuk itu saum. Ya, saum dari tanggal 1 sampai 9. Kan ada itu, ya. Silakan, itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk lebih fokus ya untuk beramal soleh. Ada juga yang saum hanya tanggal 9. Itu juga ada dasarnya. Ya. Yang penting amal soleh itulah yang akan lebih ditingkatkan nilai pahalanya di dalam bulan Zulhijjah ini. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah berazam atau berniat untuk melaksanakan kurban, itu lebih bagus. Karena apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Mekah itu kan, itu dalam rangka misalnya napak tilas dari sejarah Nabiullah Ibrahim ya gitu. Jadi itulah bagian dari ini. Nah, salah satunya kita di luar Mekah ini, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu kita berkurban. Ya, gitu. Mungkin dari cerita-cerita itu kita sudah maklum semua, bahwa adapun umpamanya sekarang di sana Arafah, kita belum di sana sedang di Arafah, tapi kita tidak saum katakan ya, bukan ini. Tidak masalah, karena hitungan itu para ulama sudah menjelaskan, hitungan 9 Hijriahnya itu di negaranya masing-masing, di negara. Ya, kalau kita mungkin karena berdasarkan geografis kan kadang-kadang hilal burung ini gitu masuk, jadi tidak masuk. Nah itulah tidak jadi masalah ya. Yang penting 9 Zulhijjahnya itu adalah berdasarkan hitungan di negara yang bersangkutan. Ya, oleh karena itu jangan jadikan
berpolemik, yang sesuatu yang ini. Adapun yang melakukan sholat saum, kemudian mungkin bisa nanti di 2 hari itu silahkan, yang penting ada dasarnya gitu ya. Yang 9 cuma 1 hari di tanggal 9 juga ada dasarnya dan memang itu diinikan, silahkan. Hanya yang penting jangan sampai jadi polemik yang inilah, jadi jadi rame-rame ya. Jangan jadikan itu. Yang penting kita semua niatkan untuk ibadah. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini kita diberikan kemampuan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah berniat dan sudah apalagi sudah membeli hewan kurban, maka itu bagian dari amal soleh yang besar sekali. Karena setidaknya seolah-olah kita dalam tubuh atau diri kita itu kan banyak ya sifat-sifat hewani ya. Sifat hewan itu yang mungkin kurang bagus untuk ini kan dalam kehidupan kita sebagai umat ya gitu ya. Maka dengan memotong hewan kurban berarti memutus sifat-sifat hewannya, itulah yang. Kemudian bagaimana? Jangan ada anggapan bahwa saya hewan kurban sapi mah sedikit bulunya ya, tidak itu jangan diinikan seperti itu. Karena yang dinilai Allah itu bukan daging dan bukan darahnya, tapi adalah keikhlasannya, ya. Karena di situ kita belajar untuk memahami sebenarnya intinya itu adalah keikhlasan. Bayangkan pada kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ya, itu kan perintah. Kalau para nabi mimpinya itu sebagai isyarat, ya gitu. Itu sampai 3 kali ya mimpinya Nabiullah Ibrahim itu, bahwa itu adalah petunjuk dan sudah yakin. Kemudian juga itu sudah didiskusikan dengan yang Ananda Ismail waktu itu, katanya gitu kan. Ya, bagaimana caranya? Silahkan ya Allah, ayah abati katanya. Silahkan Bapak, kalau memang itu petunjuk dari Allah, silahkan kerjakan. Insya Allah engkau, maksudnya Bapak Ibrahim itu akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Gitu. Jadi kesabaran itulah, dan tentu sebagai orang yang cinta, siapapun ya pasti cinta pada anak gitu ya. Tiba-tiba ini suruh disembelih. Ya. Kalau bukan karena taat kepada perintah Allah, maka siapapun nggak bisa ya gitu. Tapi secara manusiawi pasti punya perasaan ya. Gimana nih anak sendiri ya akan diinikan gitu. Tapi itu perintah Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim tetap mengerjakannya. Nah, oleh karena itu sekarang juga gitu, kita di sini di dalam kehidupan kita sebagai umat muslim yang diperintahkan untuk kurban. Ini ada cerita Bu ya, di luar sana saya juga nggak tahu itu. Seseorang, si fulan ini sudah kurban nih tahun ini. Terus tahun berikutnya, ya katakan kemarin kurban, terus sekarang ditanya, Pak, nggak kurban? Kan sudah, kapan? Kemarin, tahun kemarin. Masa terus-terusan kurban? Oh, jangan seperti itu. Ini ada cerita memang kenyataan gitu, tapi nggak usah disebutin lah. Gitu. Jadi seperti itu, padahal kita tuh diperintahkan tiap tahun bagi yang mampu. Gitu. Terus ada isyarat dari Rasul, apabila mampu berkurban, tapi tidak mau berkurban, ya, tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholatku. Itu peringatan keras ya gitu. Karena apa?
itu tadi sudah diberi kemampuan diberikan rezeki sama Allah, kemudian juga petunjuk amalannya sudah dicontohkan sama Rasul, tapi tidak mau gitu kan. Karena saking besarnya cinta dunia. Disangkanya yang berkurban, sedekah, terus yang lainnya itu jadi miskin. Jaminan Allah tidak. Ya, tidak. Insya Allah kalau Bapak Ibu mampu untuk berkurban tiap tahun, ya kerjakanlah. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari keikhlasan kita dalam rangka melaksanakan perintah agama ini. Ya, karena tidak semata-mata itu disyariatkan kalau memang tidak ada manfaatnya. Gitu. Ya, jadi itu mudah-mudahan yang tahun ini sudah diberikan kesempatan untuk berkurban, kita berharap bahwa kurban kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kurban yang mabrur, ya, mabrurnya. Jadi bukan hajinya aja. Sebenarnya yang mabrur itu semua ininya ya, amal kita. Salatnya juga harus mabrur. Ya, salatnya mabrur, puasanya mabrur, kemudian kurbannya mabrur gitu kan. Maksudnya yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kalau semuanya itu diterima oleh Allah, pasti kan kita tentu berharap turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah atau Allah sudah memberikan kasih sayang pada kita, apapun pasti dikasih yang gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang sudah tahun ini sudah sudah berniat, apalagi sudah hewan kurbannya sudah ada gitu ya. Ikhlaskan aja. Semoga Allah memberikan yang terbaik ya dari ini. Karena pasti harus ada keyakinan bahwa pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Adapun kurban, umpamanya masih dalam satu keluarga, kan itu kewajiban tuh. Nah, tapi atas namanya kan bisa satu orang. Nah, itu juga sudah memenuhi, yang lainnya tidak tidak menjadikan katakanlah satu sapi untuk satu keluarga, si fulan anak ini sampai enggak juga harus kayak gitu. Karena kita lihat dari sejarahnya bahwa pada waktu itu Rasul juga menyembelih sendiri, ya. Terus terakhir ini untukku dan ini untuk umatku, satu nyembelih gitu kan. Nyembelihnya banyak, pada saat itu ada keluar hadis seperti itu. Jadi kalau Rasul aja menyembelih satu untuk umat, ya kita juga menyembelih satu untuk keluarga kan gitu. Jadi anggota keluarga yang lain bebas dari kewajiban. Makanya kalau itu kan biasanya salah satu aja yang disebut namanya gitu kan. Gitu. Jadi pemahaman ini juga harus diinikan oleh kita semua. Jadi tidak harus satu keluarga itu satu sapi. Karena saya punya anak 5, istri bapak 2, jadi 7. Ya. Oh. Istri bapak kan mau sono. Gitu. Ya. Jadi 7 bukan 7 dalam satu anggota keluarga, tidak. Gitu. Ya. Jadi 7 satu keluarga cukup satu yang mewakilinya, ya gitu. Jadi jangan sampai ini. Kemudian itu tadi makanya kemarin kita sebelum ini ya kita rapatkan bahwa nanti dalam pelaksanaannya kita harus ada ikrar, ya ikrar bahwa sebenarnya tuh kulitnya itu kan sudah harus ini kan, tapi kan susah tuh disewir-sewir kulit dibagikan ke ini kan nggak jadi apa itu namanya ya, terus susah juga ininya. Makanya kami kepada yang kurban menyampaikan ikhlaskan ini oleh panitia untuk disalurkan seperti apa gitu ya, sedekahkan gitu ya. Jadi jangan sampai
iya, nah, cerita-cerita yang lain ya. Kemudian juga masalah nanti dalam pelaksanaannya, kita kan yang kurban itu berhak sepertiga. Sepertiga itu kalau dihitung besar Pak ya. Oh, wah 5 masa sih 5 kalau untuk sekali. Nah akhirnya kita sepakat ambil yang secukupnya saja, dan nanti pun umpamanya panitia untuk mengikuti, ikhlaskan itu bagian dari yang sampai ada suara banyak suara dengan kurban adalah yang kurban untuk di mahkamah. Jadi bukan hak mustahil aja sudah itu ada. Nah, ini untuk bikin kondisi itu adalah karena seolah-olah ada suara-suara yang kurang sedap gitu ya. Jadi ikhlaskan itu. Kita kan sudah ikrar kemarin ya. Mudah-mudahan dengan begitu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian bagian dari kita untuk menginikan itu perlu ini Bu, ada kemarin tuh mungkin ada di ini ya, di grup ya, apabila kita lagi proses penyembelihan, maka atau setelah itu silahkan berdoa. Berdoa ya, ada itunya tuntunannya. Kalau ada yang mungkin doa iftitahnya dari wajah tu wajhiya lilladzi, kan itu udah terbaca ya. Bukan sampai muslimin sebenarnya, kalau panjang ya sampai itu panjang itu sebenarnya. Tapi kalau sampai muslim juga nggak apa-apa. Nanti dilanjutin dengan doa masing-masing ya gitu. Mohon ampun, kemudian mohon kebaikan untuk diri dan keluarga, silahkan. Itu bagian dari prosesi kurban ya gitu. Jadi ya, karena apa? Pada saat itu adalah juga termasuk waktu-waktu yang makbul, ijabah. Nah, manfaatkan itu ya. Termasuk ini juga pada saat sekarang kan 1 sampai sekarang mungkin 8 tarwiyah gitu ya. Ini coba kita perbanyak amal untuk berdoa ya gitu. Secara ini. Karena ini adalah waktu-waktu ijabah ya, ijabah waktunya. Jadi kalau kemarin kita Ramadan kan sebulan penuh ya, sebulan penuh baik siang maupun malamnya tetap termasuk waktu-waktu yang ijabah gitu kan. Oleh karena itu kita manfaatkan pada ini. Atau kalau memang di sana mungkin hari ini di Arafah, ya kita ikutin waktunya. Saat mereka ada di padang Arafah, kita juga di sini sama berdoa, ya berdoa. Mudah-mudahan ini bagian dari seluruhnya untuk doa dimakbul di sana, ya karena Arafah itu adalah tempat pertama, secara tempatnya merupakan tempat yang makbul untuk berdoa. Nah, kita coba disesuaikan. Kalau di sana jam 12, berarti di sini berarti kira-kira tambah 4 jam ya. Ya, jadi 4 jam lah, kurang lebih bedanya 4 jam. Jadi disitulah kita banyak berdoa. Apalagi tadi kalau memang siapa yang puasa kan lebih tidak kemana-mana dan lagi puasa ini kan. Gitu. Pertama ada 2 ini ya ngabuburit.
Karena apa? Orang yang saum itu didengar doanya, ya. Apalagi pada saat yang sama di Padang Arafah, jamaah haji yang di sana termasuk waktu yang sangat mustajab. Nah sebenarnya kita juga harus mensiasati di mana waktu-waktu mustajab. Nah, kalau sini kita di hari-hari biasa kita 36. Kalau kita jangan terlalu banyak lah, bangkit jam 11 lah, kira jam 3 atau masuk. Gitu, jangan dulu. Dan sebelum itu, kemarin tuh waktu kita mantap ke Nur dia, kalau itu mau berisiko. Nah, lu mau berdoa, Allah akan kasih gitu ya. Kalau benar ibu berdoa, saya pasti maaf. Ya, coba buktikan dulu kalau itu. Karena Allah pasti itu kan ini, ya gitu. Jadi jangan sigana mah henteu. Nah, itu mah udah lilir tapi diterusin itu mah. Kadang-kadang gitu kita tuh. Padahal Allah tuh benar. Ya, kalau ya Allah bangunkan saya jam 2, begitu lilir langsung lihat, oh ya Allah, masya Allah benar. Gitu. Nah, jangan sampai udah lilir tapi terusin. Nah itu mah udah lewat aja, gitu. Ya gitu. Jadi apalagi minta 5 menit lagi ya, itu jadi bablas, bablas. Nah, itu apa namanya waktu-waktu yang mustajab. Termasuk juga ini kalau kita bagi para bapak ibu saudara-saudara anak-anak yang sudah suka Jumatan, nah itu termasuk juga makanya itu ada juga yang mengatakan antara dua khutbah waktunya ya. Kalau di masjid khutbah pertama terus duduk ininya. Nah itu sementara itu salam kayak sholawat gitu kan memang sebentar. Tapi ada juga yang sebenarnya setelah asar menjelang maghrib. Coba ibu doa itu pada saat Jumat. Itu mah bebas, bukan hanya laki-laki saja, ya gitu. Ya, perbanyak sholawat, kemudian juga doa. Jadi sebenarnya kita bisa mensiasati itu waktu-waktu yang mustajab ini. Oleh karena itu kita masih ada waktu nih untuk kurban gitu ya, maka lakukan, mari kita sama-sama untuk perbanyak amal soleh, baik sedekah, infak, kemudian saum, berdoa ya. Mudah-mudahan itu semua adalah bagian dari ikhtiar kita untuk meraih rahmat Allah. Ya, rahmat Allah adalah sesuatu yang kita cari, kita usahakan untuk meraihnya. Karena kalau Allah sudah memberikan kasih sayang, apapun pasti diberikan. Itu mah dikembalikan lagi aja ke kita. Kalau kita sayang pada seseorang gitu ya, apapun yang dia minta pasti kasih kan gitu. Jadi apalagi Allah yang maha kasih sayang. Ya. Sayangnya lebih dari yang apa ada dalam hati manusia. Jadi itu mungkin sekilas saja bahwa ternyata kita di dalam diri kita itu banyak sifat-sifat hewani yang pada saat ini seolah-olah harus diputus, ya, diputuskan, ya, dipotong ini, dihilangkan, sehingga sadar, sehingga yang ada adalah hati yang disebutnya yang baik itu nafsul mutmainah kan gitu. Nah, itu yang itu. Jadi nanti ujung-ujungnya yang di dalam surat Al-Qasas itu qalbun salim. Karena
di surga itu tidak akan bisa ini terkecuali yang qalbun salim, hati yang pasrah, yang berserah diri. Oleh karena itu kita sebenarnya sudah dituntun ini, mumpung masih di dunia ini. Kalau sekarang kenapa justru waktu kematian itu dirahasiakan? Itu tuh jadi bebas. Padahal kalau katakan sebulan lagi ya ini nanti kasihan gitu. Coba gimana nih? Wah itu mau benar-benar sih solasi kan terus barangkali ini dulu ibu ya kalau seperti itu. Nah, dulu aja siapa? Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat adalah kematian. Paling dekat itu. Paling jauh adalah waktu yang lalu. Itu yang seperti itu. Jadi nggak bisa menyesali, aduh saya menyesal gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak akan terjadi waktu yang lewat. Nah, untuk itu kita mari sama-sama untuk berbuat yang terbaik hari ini agar mengharapkan kebaikan yang lebih baik untuk yang akan datang. Kita masih sebenarnya sisa umur kita tuh nggak tahu ya, nggak tahu kita sisa. Coba ini berapa yang muda umurnya? Wah saya mah masih banyak gitu kan, masih banyak nih. Kata siapa? Gitu kan. Karena untuk mati itu tidak ada syarat. Syarat sakit dulu enggak, terus syarat udah tua enggak. Ternyata yang masih muda malah duluan gitu kan. Jadi tidak ada syarat itu untuk mati itu tidak ada syarat ya. Yaitu arti kematian itu adalah awal dari alam akhirat gitu. Itu awal. Kayak dulu kita waktu ada di kandungan ibu merasa engap tuh. Enggak ya? Karena kan di dalam ini napasnya gimana? Terus rezekinya gimana? Ya. Kita tumbuh ya, tumbuh jadi sekian kilo gitu kalau ibu melahirkan, berapa kilo? Ternyata 3 kilo sekian. Itu kan berarti kan makan itu kan dapat rezeki. Minta enggak si embrio itu, jabang bayi itu, minta rezeki ke Allah enggak? Ya Allah, saya minta rezeki supaya saya diberi supaya calon badan saya itu tumbuh gini. Enggak kan, Allah yang makasih kan. Kamu tumbuh ini, terus dikasih semua juga pendengaran dan ininya. Ya. Waktu ini mungkin sudah agak berapa? 4 bulan ya, 120 hari. Itu ada, kita tahu tuh Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum. Ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita nyebut dulu bala syahidna katanya. Sehingga di dunia ini kan sudah dijamin itu. Kalau bahasa ininya tauhid rububiyah ya. Rob gitu. Coba kalau di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu pasti ya Rob. Apa coba? Robana zolamna anfusana. Terus apa lagi di dalam surat ini? Dalam surat ujung-ujung ayat Al-Baqarah, Robbana la tu'akhidna. Kan itu semua Rob. Jadi itu sebenarnya kembali lagi ke itu. Karena Rob itu adalah menjamin yang memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan. Itu adalah Rob kita adalah Allah. Itu saya di surat Allah. Jadi kita tuh dan itu juga gitu kan. Sekarang mau apa ada kemampuan untuk lebih gitu ya, kemampuan untuk itu. Kenapa kamu untuk kurban aja nggak mau? Udah ongkos sekali. Sekarang kita tapi terusan. Nah itu kita tidak mau ya. Itu kemampuan itu kehidupan sudah Allah ya. Tidak salah di kebuat ya namanya. Atau tadi ambil hari belum. Coba ikhtiarnya adalah dengan nabung. Nabung terus saja yang nabung. Nanti Bapak Ibu jangan mikir prosesnya. Nyanya
amanahnya duitnya, orang biarin aja, asal ada ikhtiar dari kita dulu, ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Kemudian kemarin juga udah disepakati ya, kita tidak ada makan-makan, tapi Bapak Ibu yang sudah terlanjur itu bolehlah dibagiin ya, nanti kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran ya. Terima kasih Pak Pak Haji. Karena kemarin hari Jumat katanya saya juga nggak ada, katanya kita sepakat untuk barangkali ada yang di Sabtu ini ada yang saum gitu ya, gitu. Jadi begitu kira-kira ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya, mungkin tidak terlalu apa namanya ini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di kegiatan apa Idul Kurban ya. Ya, orang itu terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah sempat membawa sebagian rezekinya, kita terima saja, mudah-mudahan barokah ya. Sekian dulu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disampaikan enggak? Mau disampaikan enggak? Oh, enggak. Oh. Sama semuanya orang aman. Handphone, kunci. Kamar. Wah, Ini udah kayak rumah mandiri aja, templok-templokin aja. Oh. Yang banyak, Pak. Ya. Haji mau kemana? Ya? Asik. Ibu yang udah nabung.